Maka arti membaca secara kebahasaan, secara lugawi itu adalah mengumpulkan informasi dulu, ya, membaca informasi dulu. Jangan satu informasi kemudian langsung diputuskan, ya. Semakin banyak informasi kemudian semakin dianalisa, kemudian diagnosa, kemudian baru disimpulkan. Begitu makna Iqra itu, ya. Al-i'tiqadu al-jazimu anallahu rabbu kulli syai'in. Ya. Iman itu adalah keyakinan yang pasti, ya. Keyakinan yang mantap, ya. Keyakinan terhadap apa? Bahwasanya Allah adalah Rabb, pengatur segala sesuatu, kulli syai'in. Ya. Allah adalah pencipta segala sesuatu, al-khaliq. Ya. Allah adalah pemilik segala sesuatu, ya, Al-Malik. Nah, itu keimanan yang mantap, itu adalah al-i'tiqadu al-jazim. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan keimanan itu tidak bisa dipaksa, ya. Tidak bisa harus ini, ya, kamu harus iman ini. Allah Subhanahu wa taala sangat bijaksana sekali memberikan, ya, pengarahan, memberikan bimbingan kepada kita agar kita ini punya keimanan yang kuat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini adalah, ya, wahyu yang benar, firman Allah yang benar, isinya benar, turunnya pun benar, dan kita tidak boleh ragu-ragu. Dari mana kita memulai keimanan itu? Ya, ini ada sebuah metode, cara, sesuai dengan sunnah Rasul, bahwa Rasulullah dan para sahabatnya untuk menguatkan keimanan itu melalui wahyu yang pertama, turunnya wahyu yang pertama 1 sampai 5 itu, ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah disepakati oleh para ulama, para ahli sejarah turunnya wahyu. Di dalam Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kenapa kok tidak Al-Fatihah dulu? Kenapa kok tidak Al-Baqarah dulu? Kok tidak Al-Imran dulu? Ya. Ini merupakan hikmah terbesar, ya, bagi kita semuanya. Kenapa harus Al-Alaq 1 sampai 5? Ini karena isinya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu adalah sebuah, ya, materi bimbingan untuk mendapatkan keimanan dengan penuh kesadaran, ya. Jadi bukan keimanan yang dipaksakan. Betapa menariknya metode, ya, berislam melalui, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Insyaallah kita akan lanjutkan sampai terakhir, ya, beberapa kali pertemuan nanti insyaallah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Iqra saja itu sudah mengandung makna yang luar biasa, ya. Yang artinya Iqra itu adalah bacalah. Bacalah itu adalah fi'il amr di dalam bahasa Arab, itu nahu syarafnya. Fi'il amr itu adalah, ya, kalimat perintah. Namanya kalimat perintah itu berarti, ya, ya, harus, ya. Iqra, bacalah. Kita disuruh membaca, ya. Membaca diri kita, membaca lingkungan, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada ayat-ayat kauniyah, ya, kauniyah itu alam semesta, ya. Di ufuk sana, di timur sana
ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita juga begitu, ya. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna Iqra, pengertian Iqra, membaca. Ada membaca yang cerdas, ada membaca yang setengah cerdas. Ada yang sekali membaca itu sudah paham, itu langsung, ya. Makna membaca al-qiraah hiya wasilatun li fahmil haq. Ya. Membaca adalah medium untuk memahami kebenaran. Membaca itu adalah sarana untuk, ya, memahami tentang kebenaran. Membaca punya arti alima, mengetahui, ro'a, melihat, fakkara, memikirkan, ya, fakkara, memikirkan, arafa itu mengetahui, ya. Fahima, memahami, ya, memahami, fahima. Ini makna Iqra luar biasa luasnya ini, ya. Nadhara, melihat, ya. Nadhara, melihat. Ini tentang makna Iqra saja. Ini luar biasa, ya. Pengertian nanti surat Al-Alaq 1-5 ini, ya. Kesemuanya itu mulai dari ro'a, alima, mengetahui, melihat, memikirkan, mengetahui, memahami, ya. Dan melihat itu semuanya disimbolkan menjadi makna al-jam'u. Al-jam' itu mengumpulkan, semua mengumpulkan. Min asbabil ilmi, ya, sarana memperoleh ilmu. Jadi membaca itu adalah sarana memperoleh ilmu, ya. Tergantung kepada banyaknya ikroknya. Semakin banyak berikrok, semakin banyak ilmunya, ya itu. Min asbabil ilmi, sarana memperoleh ilmu. Berarti ilmu itu ya dicari di pendidikan, dicari di sekolah, ya. Semakin sekolahnya tinggi, semakin, ya, mendapatkan ilmu. As-sam'u, pendengaran, al-basaru, penglihatan, al-fu'adu, hati. Ada yang membaca lewat mata kepala, membaca matanya, ada yang baca lewat hatinya, ya. Mata hatinya itu istilahnya, bahasanya. Oh, orang ini punya mata hati yang tajam, nah, yang tajam. Nah, ini. Al-aqlus salim, ya, membaca dengan akal sehat, ya. Ada akal sehat, yang tidak berakal sehat berarti tidak membaca, ya, artinya. Ya. Yang dibaca adalah ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Ini pengertian tentang Iqra, tentang membaca ini. Betapa pentingnya memang Iqra itu, membaca itu, ya, merupakan ma'rifatul ilmu. Nanti sampai mengetahui tentang apa itu ilmu, ya. Ilmu yang mengarahkan kepada tauhid, ilmu yang mengarahkan kepada, ya, pengetahuan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka arti membaca secara kebahasaan, secara lugawi itu adalah mengumpulkan informasi dulu, ya, membaca informasi dulu. Jangan satu informasi kemudian langsung diputuskan, ya. Semakin banyak informasi kemudian semakin dianalisa, kemudian diagnosa, kemudian baru disimpulkan. Begitu makna Iqra itu, ya. Membaca itu, bacalah itu, ya. Jadi sumber-sumber informasi itu berasal dari kebenaran indrawi. Indrawi itu mata, ya, telinga, dengarkan betul, ya, ya. Kebenaran dari indrawi. Kemudian ayat-ayat kauniyah, ya,
informasi dari alam ya. Kemudian ayat-ayat Qur'aniyah disesuaikan dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril yang membawa wahyu. Dalam membawa firman Allah tersebut, malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama diturunkan ke bumi ini adalah ayat tentang Iqra, bacalah. Allah menyebut kata Iqra secara berulang-ulang kali. Ya, berislam itu memang ya, bertahap, kemarin disebutkan itu ya, berulang-ulang kali ya, di dalam surat Al-Alaq itu. Iqra berapa kali disebutkan? 2 kali di dalam surat Al-Alaq itu ya. Padahal satu kata saja dalam Al-Quran itu pasti mempunyai makna yang sangat besar. Satu kali saja itu sudah memiliki makna yang besar, apalagi diulang-ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, diulangi lagi ya. Maka ini menurut Ibnu Katsir yang menjelaskan mengenai ayat-ayat di atas tersebut itu ya, tentang Iqra itu, Ibnu Katsir mengatakan bahwa sesungguhnya di antara kemurahan Allah adalah mengajarkan kepada umat manusia sesuatu yang tadinya tidak diketahui, maka Allah mengangkat dan memuliakannya dengan ilmu. Sebelumnya kita tidak tahu atau bodoh lah bahasanya ya. Kemudian Allah memberikan ilmunya ya, lewat gurunya, lewat ustadznya, lewat kiainya. Itu karena memang Allah mengajari kepada manusia. Inilah jabatan yang hanya diberikan Allah kepada nenek moyang manusia, yaitu Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, yang membedakan dari malaikat itu. Allah mengangkat dan memuliakan dengan ilmu. Maka Iqra itu adalah ya, dalam rangka untuk perintah mencari ilmu. Maka perintah membaca dalam ayat Iqra tidak disebutkan objeknya atau maf'ul bihnya, langsung Iqra, bacalah. Baca apa? Tidak disebutkan itu ya. Iqra kitab itu tidak disebutkan objeknya itu, tapi langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan itu ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca ini menurut ahli tafsir itu ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat qauliyah. Dalam kaidah bahasa, hal ini menunjukkan bahwa perintah membaca tidak terbatas pada objek-objek tertentu, tetapi membaca segala sesuatu dari ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauli maupun yang kauni, baik itu ayat-ayat yang berbentuk ciptaan alladzi khuliqa, ataupun ayat-ayat yang diajarkan melalui lisan para nabi ya, alladzi allama, dalam wujud kitab Al-Quran. Iqra pertama sekedar membaca, Iqra pertama sekedar membaca, tapi Iqra kedua mendalaminya. Jadi membaca tidak cukup satu sekali ya. Iqra pertama itu membaca, tapi Iqra yang kedua adalah mendalaminya. Iqra yang ketiga menghayatinya dan mengamalkannya. Itu Iqra yang ketiga. Dan Iqra yang keempat adalah membuka tabir Al-Quran, Al-Quran. Ini pentingnya ya, Iqra itu, makna Iqra itu. Maka alhamdulillah memang urutan-urutan turunnya wahyu itu luar biasa ya. Ada sistematikanya ya.